Assalamualaikum pemirsa, semoga sehat selalu ya, dan apapun usaha Anda mudah-mudahan mendapatkan hasil yang memuaskan. Semangat terus walaupun saat ini memang lagi situasi pandemi ya, tapi tetap semangat, semangat, semangat. Nah, coba Bu, coba lihat timunnya Bu. Nih. Oh, mantap nih pemirsa nih. Nih, nanti kita ketemu Pak Dadang ya. Nih sama Siti Khadijah. Sama Siti Khadijah ini. Dijah, ya? Ya, siap. Siap. Pak Dadangnya mana? Nih. Pak Dadangnya mana, Bu? Pak Dadangnya. Pak Dadangnya di kebun. Yang satu lagi. Di kebun kacang yang belum dipanen. Kebun apa? Kebun kacang panjang. Kebun apa? Hah? Kacang panjang. Oh, yang segini kacang buncis. Buncis. Oh ya. Nah pemirsa, kali ini saya udah ketemu dengan Bapak Dadang yang tadi saya ceritakan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Nah tadi saya sempat nyari-nyari, ternyata kebun Bapak cukup luas, jadi agak kesulitan saya mencari Bapak. Akhirnya ketemu. Ada beberapa pertanyaan Pak, tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Salah satunya aja dulu. Bapak kan seorang ASN, artinya setiap bulan itu mendapatkan uang gaji tetap. Tapi di samping itu kok Bapak masih bertani, gimana Pak? Terima kasih Pak Deden. Sebetulnya kalau dilihat secara itu memang betul. Tapi sebagai manusia kita juga ingin berbagilah dengan orang lain. Karena apa? Selain itu saya juga bisa memanfaatkan waktu hari Sabtu atau hari Minggu. Itu satu. Jadi saya bisa ke kebun, saya bisa melihat hasil pekerjaan para pekerja yang ada di kebun. Jadi saya paling hanya mengontrolnya hari Sabtu dan hari Minggu. Paling sekali-sekali jam 6 atau jam setengah 7 saya ke kebun menunjukkan ini yang harus dipekerjakan. Itu mungkin Pak Deden. Ya, dan alhamdulillah saya juga sempat dengar-dengar bahwa dari hasil semua ini Bapak udah kebeli kendaraan, kebeli mobil Pak ya. Ya, kan? Alhamdulillah lah, walaupun mobil-mobil biasa gitu. Mudah-mudahan saya bisa ditiru, bukan dari segi hasilnya, tapi dari kegiatannya, bahwa ternyata kita harus tetap semangat walaupun di saat seperti ini. Dan inilah contohnya Bapak Dadang ini, walaupun seorang ASN, dia tetap menggeluti dunia lain sehingga mendapatkan hasil tambahan, dan selain itu juga bisa merekrut pekerja Pak. Ya betul. Berapa orang saat ini Pak? Kalau biasa-biasa yang saya kerjakan itu sekitar 4-5 orang. Tetapi kalau pada musim pengolahan lahan ya kita butuh orang sampai 6 atau 7 orang per harinya. Ya alhamdulillah, jadi saya bisa merekrut tenaga kerja itu per hari itu minimal 4 orang. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan lah untuk orang lain, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah Pak, nanti saya akan berlanjut, akan banyak pertanyaan, mengingat saya kan sama sekali polos buta di dunia pertanian. Nah mungkin ada banyak pertanyaan sesuai yang ada di lapangan ini. Nanti saya lihat apa aja dan jawabannya seperti apa ya, kita lihat aja nanti ya Pak. Siap ya? Iya siap. Pak Dadang sedang apa Pak? Ya sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa untuk mengisi kekosongan waktu saya bertani seperti ini. Nah alhamdulillah hal seperti ini bisa menguntungkan bagi keluarga, ada hasil tambahan selain gaji pokok. Yang kedua bisa merekrut tenaga kerja untuk yang lainnya. Berapa luas lahan Pak ini yang Bapak sedang garap ini? Kalau luas lahan saya dulu sampai 2 hektar. 2 hektar Pak ya? Iya, sekarang yang saya garap cuma 1 hektar karena di pekerjaan juga sangat sibuk, jadi kontrol saya untuk ke kebun itu sangat susah gitu ya.
jadi tidak terkontrol seluruhnya. Makanya saya sekarang hanya menggarap seluas 1 hektar. Oh, jadi ya 1 hektar ya cukup besar, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, ini sayur apa ini? Saya belum lihat buahnya ini. Biasanya yang saya, kalau ini sih tanaman kacang panjang ya. Ini Kacang panjang. kacang panjang ini jenisnya pertiwi. Yang satu lagi ada lagi yang sebelah bawah jenisnya askari. Dan memang di antara kedua ini saya juga ingin melihat bagaimana sih perbedaannya atau kelebihan dan kekurangannya. Ini udah ada buahnya belum, Pak, atau calon buahnya? Ya, ini Saya sih lihat. kayaknya ini sekitar ini udah baru sebesar ini. Oh, Dan ini panjang mungkin juga ya Pak. kurang lebih ini nanti sekitar semingguan lagi lah. Semingguan lagi panen. Insya Allah ngajenang atau istilah bahasa Sundanya sih ngabentang gitu ya. Jadi kita ngambil yang besar-besarnya aja. Oh, jadi pertama kali ngambil, Pak ya? Iya. Nah, selain dari kacang ini apa aja, Pak? Ada cabai ada? Kalau cabai sekarang saya nggak tanam ya. Tapi sekarang karena dengan kesibukan yang sangat sibuk di pekerjaan, akhirnya saya sekarang mencoba untuk tanam terong. Kalau cabai itu kan harus betul-betul apa ya, pengawasannya, pemeliharaannya harus betul-betul optimal. Kalau istilahnya terong itu istilahnya teknologinya hanya sederhana saja sih, cuman penyiangan, pemupukan dan penyemprotan maksimal juga, atau setengah bulan sekali aja udah bagus untuk tanaman terong. Nah, Pak, maaf, ini ada yang aneh tadi saya perhatikan. Iya ya Pak. Ini ada yang aneh dan tidak seperti biasanya. Masalahnya mulsanya, biasanya saya lihat kalau di kebun yang lain itu kan di pinggir, Pak, atau semuanya tertutupi. Nah, kalau ini hanya ada di tengah, artinya di antara pohon satu yang dengan pohon yang lainnya. Ini barangkali bisa dijelaskan kelebihannya seperti apa, Pak? Oh, jadi gini ya, mungkin ini juga sebagai gambaran untuk orang lain gitu ya, untuk para petani lain. Karena jujur ya, kalau saya lihat petani ini kan tidak semuanya punya uang atau punya modal yang cukup ya. Kadang-kadang mereka itu buat beli pupuk aja udah dari mana nyari duit gitu ya. Nah, itu satu. Akhirnya saya coba menggunakan mulsa seperti ini. Jadi untuk meminimalisir modal bertani, Pak? Iya, salah satunya ini kan, kalau ini misalkan ya, kalau dari sini ke sini 50 atau 60 cm. Nih, kalau nanti perawatan yang di tengah di sini otomatis susah gitu ya dalam pengambilan rumputnya. Dan otomatis kalau susah, tenaga kerja itu akan mahal karena hasilnya akan sedikit. Tetapi kalau seperti ini, mulsa ini di sini bisa sekitar 3 tahunan nanti, atau sampai 3 tahun lah, 3 tahun lebih, ini kuat, tidak bakal rusak gitu. Jadi ini untuk meminimalisir pertumbuhan rumput. Itu satu. Yang kedua fungsinya, apabila nanti tidak punya modal para petani, atau kekurangan modal, bukan tidak punya modal ya, kekurangan modal, kan yang diolah tanah itu hanya sebesar di sini. Penyiangan pun ini bisa lebih 20 cm. 20 cm. Nah, ini kan bisa pakai mesin atau bisa disemprot pakai herbi. Nah, ini yang diambil itu hanya sekitar sini saja. Kalau sekitar sini berarti kurang lebih 20 cm, contoh Jadi seperti lebih ini. Simple, Pak, Jadi ya? lebih simpel dan hasilnya akan lebih Nah, ini sepertinya kok gak dicabut. Ini apa ini? Nah, maksud saya ini adalah tumpang sari ya. Tumpang sari itu jadi nanti kalau ini sudah habis, ini naik ke atas. Jadi kita tidak menunggu lahan terlalu lama untuk beristirahat, dan pendapatan kita pun akan terus panen gitu. Jadi ini habis setengah bulan atau 1 bulan kemudian, ini terong bisa tumbuhan yang lain bisa berbuah. Bisa berbuah. Jadi kita bisa panen terus sepanjang tahun. Itulah tujuannya seperti ini. Nah, ini ada yang aneh lagi kalau saya perhatikan ini nih. Ini kan beda sekali dengan ini kan tali biasa ya. Beda ya. Ini bambu nih, Pak. Ini bambu tali. Ini maksudnya variasi atau seperti apa ini? Maksudnya bukan variasi ya. Jadi maksudnya tujuan pembuatan ini kita tidak pakai lanjaran atau turus ya. Tujuannya kita mengirit biaya. Karena jujur sekarang itu kan biaya turus saja minimal 1.500 rupiah. Kalau ini satu kebun ini yang sekarang butuh 3.000 sampai 4.000 turus, kali 500 sudah mencapai 2 jutaan. Tetapi kalau dengan memakai sistem ini biaya akan lebih ringan, biaya akan lebih irit. Karena tuh turus yang butuh 4.000 cukup hanya sekitar 2.000 turus. Berarti kita sudah bisa mengirit
2000 kali 500 sudah 1 juta. Itu satu. Jadi pengiritannya dari segi biaya. Yang kedua, nanti kalau ada nanti kalau sudah selesai ini habis, ini kan bisa dipotong langsung dibuang. Jadi mengirit tenaga kerja. Itu tujuannya kenapa ini seperti ini. Dan saya juga ingin memperlihatkan kepada rekan-rekan atau para petani yang memang kekurangan biaya atau biayanya pas-pasan, ya mungkin ini salah satu trik atau teknologi yang bisa dilaksanakan. Ini di pertanian termasuk kita. penemuan Bapak supaya lebih meminimalisir biaya gitu ya. Ya, itu aja intinya untuk meminimalisir biaya, dan juga memang karena sekarang tenaga kerja susah, ya kita pergunakan seperti ini. Ya luar biasa nih Pak penemuannya. Tentu ada beberapa petani di sini saya yakin akan meniru cara Bapak, mengingat keuntungannya akan lebih. Ya, demikian pemirsa, tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Bapak Dadang. Saya yakin akan sangat bermanfaat, terutama bagi para petani ya, bagi para petani pemula, termasuk saya yang sangat buta sekali. Dan alhamdulillah udah dikasih ilmu, mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengikuti cara Pak Dadang ini. Kalau boleh saya kepo Pak Dadang nih ya, maaf tapi berapa sih kalau di total dari sekian luas dan jenis apa aja itu sebulan hari hasil panen dapat berapa duit Pak? Waduh, Pak Deden itu mah terlalu dalam ya, kayaknya saya Iya, harus iya. buka-bukaan ya. Jujur saya sih dulu waktu saya menggarap lahan antara 1,5 sampai 2 hektar, apalagi waktu itu sebelum pandemi, ya alhamdulillah sih pendapatan lumayan ya. Kita bisa masuk ke rumah antara 6 sampai 8 juta sih insya Allah masuk pada waktu itu. Tapi pada waktu pandemi kemarin, tahun kemarin, ya semua mungkin selain saya aja, mungkin semua petani juga menurun kalau di situ. Karena apa? Mungkin tahun kemarin saya betul-betul jebol lah, mungkin berapa puluh juta saya juga masa kerugian. Tetapi alhamdulillah pada bulan November, Desember, Januari, Februari harga sayur naik lagi. Hampir semua sayuran baik harganya, karena mungkin pada waktu itu dengan kelangkaan pupuk atau dengan Cuaca tuh. bukan. Jadi begini, karena waktu itu ada peralihan dari pembelian secara biasa dengan pembelian pupuk secara memakai kartu. Sehingga para petani yang belum punya kartu tani, mereka agak kesulitan untuk membeli pupuk. Akhirnya mereka mundur dulu atau berhenti dulu bertani beberapa saat, beberapa bulan, sehingga stok barang di pasaran kurang. Ya alhamdulillah kerugian yang 1 tahun ini ya alhamdulillah tertutup dengan hanya 1 musim saja, alhamdulillah. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan ke depan ekonomi Indonesia semakin baik lagi. Amin amin pemirsa. Berarti gaji pokoknya aja ketutup dengan penghasilan tambahan luar biasa ini. Pak, terakhir sebelum saya salaman nanti dulu saya ada yang ingin lebih bermanfaat, saran dan apalah untuk kami semuanya termasuk para petani khususnya. Kalau saya lihat ya, saran saya bagi para petani, apalagi para petani yang masih pemula, kita memang harus mencari dan menggali bagaimana cara bertani yang irit, terutama yang irit dalam masalah biaya, dalam artian memang kosnya itu memang perlunya seperti itu. Tapi kalau memang belum punya modal yang cukup, jangan memaksakan. Contoh salah satunya, jangan memaksakan memakai mulsa semuanya. Karena kalau kita memakai mulsa semua, walaupun itu bisa untuk 1 tahun atau 2 tahun, 3 musim atau 5 musim, itu kan biaya itu harus masuk semua. Contoh kasus, untuk 1 hektar saja, ini kebutuhan untuk sampai siap tanam itu mungkin sekitar 60 jutaan. Ya, untuk pengolahan, dari mulai pengolahan lahan sampai siap tanam, itu kurang lebih 60 juta. Kalau per 10 are atau 1000 meter persegi itu membutuhkan modal kurang lebih 6 juta. Nah, sedangkan kalau dengan memakai mulsa seperti ini, ya ini kan bisa pembelian pupuk di sini bisa. Jadi kita punya duit baru pupuk, itu satu. Yang kedua, nanti kalau kita mau
gantilah tanaman, atau setelah ini habis, ini kan hanya bisa diolah hanya sekitar sini saja. Toh kalau pemberian pupuk, nanti juga pupuk akan masuk ke dalam dengan terbawa oleh dengan air. sendirinya. Mengalir dengan sendirinya, terbawa oleh air. Jadi jangan memaksakan lah. Jadi kalau kita punya uang 6 juta dengan sistem seperti ini, mungkin orang lain bisa menghasilkan tanaman 10 are, tapi dengan yang seperti ini bisa menghasilkan sekitar 20 are gitu. Jadi nanti hasilnya pun akan lebih banyak. Nanti setelah kita punya uang, punya modal, baru kita mau memakai sistem apapun silakan, karena modal kita udah cukup. Itu aja saran saya, Pak ya. Siap, terima kasih Pak, ngobrol-ngobrolnya, maaf diganggu, ini terima kasih, akan sangat bermanfaat bagi kami semuanya. Ya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.